Di video ini kita akan belajar tentang salah satu bentuk bangun ruang, yaitu bangun ruang tabung. Kita akan belajar tentang apa itu tabung, apa saja unsur-unsur dari tabung, dan bagaimana cara menghitung luas permukaan serta volume tabung. Disimak dengan baik ya. Sebelum kita belajar tentang apa itu tabung, mari kita mengamati beberapa gambar berikut. Di sini ada gambar beberapa benda yang sering kita jumpai di sekitar kita. Ada kaleng roti, kaleng susu, minuman kaleng, dan juga kaleng cat. Benda-benda tersebut adalah contoh dari benda-benda yang berbentuk tabung. Apa itu tabung? Jadi, tabung adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya merupakan lingkaran yang kongruen dan sejajar, serta memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang. Ada beberapa unsur-unsur dari tabung. Nah, tabung memiliki 3 sisi. Yang pertama adalah sisi tutup, yaitu lingkaran yang di bagian atas. Kemudian ada sisi alas, yaitu lingkaran yang di bagian bawah. Dan memiliki sisi lengkung atau biasa disebut juga dengan selimut tabung. Selain itu, tabung juga memiliki tinggi tabung. Tinggi tabung adalah jarak horizontal antara sisi alas dan tutup tabung. Tinggi tabung pada gambar di samping adalah ruas garis P1 sampai P2, atau bisa juga antara ruas garis A dan D dan BC. Selain tinggi tabung, ada juga jari-jari tabung. Jari-jari tabung adalah jari-jari pada sisi alas dan tutup tabung. Sisi alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran yang pastinya memiliki jari-jari. Nah, jari-jari lingkaran tersebutlah yang merupakan jari-jari tabung. Jari-jari pada tabung pada gambar di samping adalah ruas garis AP2, PP2, DP1, dan CP1 yang biasa dinotasikan dengan R. Bangun ruang dapat terbentuk dari tumpukan beberapa bangun datar. Kita dapat menyusun 2 lingkaran dan 1 buah persegi panjang yang merupakan bangun datar untuk membuat suatu bangun ruang yang biasa disebut dengan bangun ruang tabung. Mari kita perhatikan animasi berikut. Nah, lewat video animasi yang sudah kalian tonton tadi, jika sebuah tabung dibongkar, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Terdapat 2 lingkaran yang sama persis atau kongruen yang memiliki jari-jari R. Dan di antara 2 lingkaran tersebut, ada sebuah bangun persegi panjang. Bentuk ini disebut dengan jaring-jaring tabung. Menggunakan jaring-jaring tabung, kita bisa menghitung luas permukaan tabung. Masih ingat dengan apa itu luas permukaan? Luas permukaan adalah luas seluruh bangun datar yang menyusun bangun ruang tersebut. Nah, untuk luas permukaan tabung, maka bisa dihitung dengan luas alas dijumlahkan dengan luas tutupnya dijumlahkan dengan luas sisi lengkungnya. Karena lingkaran alas dan tutup pada tabung itu memiliki bentuk yang sama atau kongruen, maka luas alas sama dengan luas tutupnya, yaitu luas lingkaran. Kita sebelumnya sudah pernah belajar tentang luas lingkaran, bukan? Masih ingat dengan luas luas lingkaran? Luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat, dengan pi adalah 3,14 atau 22/7, dan R-nya adalah jari-jari lingkaran, atau untuk bangun ruang tabung, maka jari-jarinya adalah jari-jaring tabung. Sehingga luas alas dan luas tutupnya sama dengan pi R kuadrat, dengan R-nya adalah jari-jari lingkaran. Kemudian bagaimana dengan sisi lengkungnya? Nah, jika diperhatikan, sisi lengkung sama dengan bentuknya persegi panjang. Sehingga luas sisi lengkung sama dengan luas persegi panjang.
Masih ingat kan rumus luas persegi panjang? Yaitu panjang kali lebar. Sehingga luas sisi lengkung sama dengan panjang dikali lebar. Dari video animasi yang tadi dapat dilihat bahwa panjang dari sisi lengkung itu sama dengan panjang dari keliling lingkaran. Dan juga lebar dari sisi lengkung sama dengan tinggi tabung. Sehingga luas sisi lengkung bisa dihitung dengan keliling lingkaran alas dan tinggi dari tabung. Masih ingat kan rumus keliling lingkaran? Ya, 2πr. Sehingga luas sisi lengkung adalah 2πr dikali dengan tinggi tabung, yaitu 2πrt. Nah, setelah didapatkan rumus dari setiap bangun datar penyusun dari tabung, maka luas permukaan tabung sama dengan luas alasnya yaitu πr kuadrat ditambah dengan luas tutupnya πr kuadrat dan juga luas sisi lengkungnya yaitu 2πrt. Sehingga luas permukaan tabung didapatkan rumus 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Kemudian bagaimana dengan volume tabung? Nah, simak dulu video berikut ini. Kita mempunyai sebuah kerucut dan sebuah tabung dengan ukuran diameter dan tinggi yang sama panjangnya. Nah, tabung ini akan diisi penuh dengan air. Nah, penuh tepat setelah 3 kali diisi oleh sebuah kerucut yang penuh dengan air. Nah, sudah diisi satu buah kerucut, 2 buah kerucut, 3 buah kerucut. Nah, dari video tersebut, ternyata untuk mengisi penuh suatu tabung, maka bisa dilakukan dengan pengisian 3 kali menggunakan sebuah kerucut, yang kerucutnya ini memiliki tinggi dan jari-jari yang sama dengan tinggi dan jari-jari tabung yang akan diisi. Sehingga volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Masih ingat kan volume kerucut rumusnya apa? Nah, sehingga volume tabung sama dengan 3 kali 1/3 dikali πr kuadrat T. Nah, 3-nya bisa kita coret nih. Sehingga didapatkan volume tabung adalah πr kuadrat T. Dengan P-nya yaitu 227 atau 3,14 dan R-nya adalah jari-jari tabung dan T-nya adalah tinggi tabung. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bangun ruang tabung. Bagaimana? Mudah bukan? Terima kasih sudah menonton. Semoga membantu.